Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih umat Katolik, saya bukanlah seorang romo, bukan seorang katekis, tapi hanya seorang tukang parkir yang rajin membaca, mendengar, dan menonton tentang iman dalam media sosial. Pada kesempatan ini, saya ingin menanggapi pernyataan Saudara Pendeta MYM dalam video berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Dan dikatakan bahwa perkataan mereka infallible dalam kapasitas ex katedranya. Tapi ternyata bejat seperti itu. Ini sama sekali bertolak belakang, saudara. Ini membuktikan bahwa paus itu bersifat infallible dan bahwa paus adalah pewaris tahta Petrus. Itu adalah isapan jempol belaka. Itu hanyalah tahyul belaka. Dan dalam video ini saya pikir saya tidak usah terlalu banyak mengutip ya. Tapi para Romo Katolik yang menanggapi argumentasi-argumentasi saya ini, mereka sama sekali tak ada ilmunya, saudara. Ya, hanya berceloteh, tidak ada ilmunya. Mereka tidak mengupas isi Alkitab, mereka tidak membahas sejarah gereja, mereka tidak membahas tokoh-tokoh gereja yang kita sebut. Tapi orang-orang ini, para Romo ini, saudara, mereka sama sekali tidak mengutip, mereka sama sekali tidak bicara sejarah, mereka sama sekali tidak bicara data-data, mereka sama sekali tidak membahas Alkitab. Jadi apa yang mau dibicarakan, saudara? Nah, jadi saya pikir karena level mereka, kelas mereka sangat rendah sekali dan tidak ilmiah, tidak akademik, ilmu mereka sangat kurang, maka saya pikir saya menggunakan argumentasi-argumentasi seperti ini, itu mungkin jauh lebih mudah dipahami oleh mereka ya. Sekali lagi ya, ketika dikatakan paus itu infallible dalam kapasitasnya sebagai paus, dan bahwa mereka adalah pewaris tahta yang sah dari Petrus, Rasul Petrus, itu menjadi isapan jempol dongeng tahyul belaka ketika itu tidak berkorelasi secara fair ya, secara seimbang dengan kehidupan mereka yang bejat, kehidupan mereka yang rusak, kehidupan mereka yang pejinah, yang merampas hak-hak orang miskin dan merampas tahta dengan cara menyuap dan cara menyogok, bahkan dengan cara membunuh dan kekerasan. Jadi pertanyaan singkat saya kepada Romo Alphonse Kolo dan juga kepada Romo Patrice Allegro, ketika para paus ini bejat sekali hidupnya, sebagaimana Paus John yang ke-12, mati terbunuh saat berjinah dengan istri orang. Apakah Anda masih berani mengatakan dia infallible dalam kapasitas kepausannya? Apakah Anda masih berani mengatakan dia adalah pewaris tahta Petrus yang suci? Hanya orang yang percaya tahyul yang mengatakan demikian. Orang yang waras, yang sungguh-sungguh belajar Alkitab, pasti akan menolak itu. Romo Patrice Allegro ya, balik tanya, apakah MYM infallible? Kalau enggak, stop tipu-tipu. Saudara-saudara, inilah level pertanyaan mereka. Even pertanyaan semacam ini, saya tidak akan refer ke anak SMP. Anak SMP terlalu cerdas untuk membuat pertanyaan seperti ini. Sekali lagi, even saya tidak akan merefer pertanyaan semacam ini untuk anak SMP. Jadi saya tidak akan menganggap ini pertanyaan level anak SMP. Karena anak SMP jauh lebih cerdas dari ini, saudara. Balik tanya, apakah MYM infallible? Kita Protestan mengakui semua manusia berdosa. Tidak ada yang infallible. Saya tidak infallible. Semua orang tidak infallible. Pendeta-pendeta tidak infallible. Nah, karena saya mengaku bahwa saya tidak infallible, maka saya sangat sesuai dengan realitas yang ada dalam kehidupan ini. Ketika saya melakukan kesalahan, ketika saya melakukan dosa, ya memang saya manusia berdosa yang butuh anugerah Tuhan, butuh pengampunan Tuhan Yesus. Jadi ini sangat connect dengan kenyataan yang ada. Jadi doktrin yang kami percaya tentang manusia berdosa yang tidak infallible
Perhatikan, doktrin yang kami percaya mengenai manusia yang tidak infallible itu sangat connect dan kehidupan sehari-hari yang memang tidak infallible. Jadi Anda tanya saya, apakah MYM infallible? Ini tidak relevan Anda tanyakan. Karena keyakinan kami Protestan memang manusia tidak infallible. Tapi yang munafik itu kalian. Yang munafik itu kalian yang tidak cocok antara doktrinmu dengan kehidupan sehari-hari. Antara doktrinmu yang mengatakan bahwa paus di Roma itu infallible dalam kapasitas kepausannya dan bahwa mereka adalah pewaris tahta Petrus yang suci, ternyata kehidupan praktisnya, realitasnya mereka ternyata bejat luar biasa. Jadi antara doktrin yang kamu percaya dan kehidupan praktis para paus itu sangat bertolak belakang. Sangat tidak sesuai. Ini membuktikan doktrinmu salah. Ini membuktikan doktrinmu bahwa paus itu infallible itu salah. Ini membuktikan bahwa doktrinmu yang mengatakan bahwa paus itu adalah pewaris tahta suci Petrus itu salah. Ya, jadi tidak connect antara doktrinmu dan kehidupan praktis paus yang bejat luar biasa. Ternyata ada yang pezina, ternyata ada yang pembunuh, ternyata ada yang pelaku kekerasan. Dalam video yang kita saksikan bersama tadi, saya mengutip beberapa poin yang berulang-ulang diungkapkan oleh pendeta MYM. Yang pertama, beliau mengatakan paus infallible dalam kapasitas kepausannya. Yang kedua, hanya orang bodoh yang percaya tahta paus itu suci. Karena buktinya ada paus yang berbuat dosa, bahkan dosa besar, dosa berat. Dan yang ketiga, pendeta MYM menyoroti pertanyaan Romo Patris Allegro yang menanyakan apakah pendeta MYL infallible. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dan Bapak Pendeta MYM, saya secara pribadi berterima kasih Anda mengungkap suatu kejujuran gereja Katolik dalam sejarah kelam gereja. Tapi saya sebagai umat Katolik bangga dengan kejujuran gereja Katolik dalam mencatat sejarah kelam ini, tidak menyembunyikannya. Dan fakta ini tidak membuat saya menjadi kurang percaya pada gereja Katolik. Sebaliknya, saya semakin percaya dalam iman akan Yesus Kristus dalam gerejanya yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Baiklah, Bapak Pendeta MYM yang terkasih, dalam video Anda itu Anda berkata gereja Katolik mempunyai doktrin bahwa paus infallible dalam kapasitas kepausannya. Namun yang sesungguhnya dalam gereja Katolik, infallibilitas paus apabila ia berbicara mengenai hal-hal yang menyangkut iman atau moral. Ex cathedra artinya dari kedudukannya secara resmi dan sebagai gembala dari gereja yang universal. Ia benar dan karenanya tidak mungkin berbuat kesalahan. Dari sini jelas pernyataan Bapak Pendeta MM tentang doktrin gereja Katolik dengan fakta arti infallibilitas paus jelas berbeda. Dari sini Anda, Pendeta MYM, dapat menilai apakah tindakan Anda ini suatu fitnah kepada gereja Katolik atau apalah menurut Anda. Karena Anda sudah level yang sangat tinggi, saya yakin Anda dapat memahami sikap Anda yang menyatakan doktrin gereja Katolik dan berbeda dengan doktrin sesungguhnya. Yang kedua,
Pendeta MYM berkata, hanya orang bodoh yang percaya bahwa tahta paus itu suci karena ada paus yang berbuat dosa. Pak Pendeta yang terkasih, saya percaya Anda orang pintar dan pasti paham sejarah suksesi Paus John ke-12 yang memang tidak sesuai dengan suksesi paus yang normal. Tapi itu tidak kita bahas pada kesempatan ini. Bagi kami umat Katolik, walaupun tahta suci itu pernah diduduki oleh oknum yang tidak pantas, kami akan tetap menghormati tahta suci itu. Sebab tahta itu diberikan sendiri oleh Yesus Kristus. Pak Pendeta MYM pasti rajin membaca kitab suci. Dan saya percaya karena Anda seorang pendeta, bisa jadi Anda hafal semua isi kitab suci. Mari kita lihat di Matius 23 ayat 1 sampai 3. Kursi Musa telah diduduki oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi Yesus sendiri tetap mengajak pengikutnya untuk tetap menghormati kursi Musa dengan mendengar dan melakukan pengajaran dari kursi Musa. Dan jangan menuruti perbuatan mereka, artinya perbuatan mereka yang saat itu menduduki kursi Musa, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Dari perkataan Yesus ini, Gereja Katolik tetap menghormati tahta Petrus, walau saat itu diduduki oleh oknum yang tidak patut untuk dicontoh. Dan kenyataannya, pada masa kepemimpinan Paus John ke-12, tidak ada doktrin ex cathedra yang dikeluarkan. Bapak Pendeta yang terkasih, untuk yang ketiga, Bapak Pendeta MYM yang terhormat berkata, pertanyaan Romo Patris Allegro tentang apakah Pendeta MYM infallible? Anda mengatakan adalah pertanyaan level yang sangat rendah. Bahkan Anda mengatakan tidak pantas untuk di-refer kepada anak SMP. Pak Pendeta, bagi kami umat Katolik, saat imam atau pastor atau romo mengajar sesuai dengan ajaran gereja atau magisterium gereja, maka pastor atau romo itu infallible. Sebab ia menyampaikan pengajaran yang infallible. Kecuali romo itu mengajar menurut kajian pribadinya yang bertentangan dengan magisterium gereja. Bila itu terjadi, maka gereja pun akan segera menindak oknum romo atau pastor yang mengajar di luar magisterium gereja. Nah, bagaimana dengan Bapak Pendeta MYM? Saat Anda mengajar, apa acuan Anda hingga Anda mengatakan ajaran Anda itu tidak infallible atau Anda tidak infallible? Jika Anda mengajar yang tidak infallible, bagaimana nasib domba-domba Pak Pendeta MYM? Bagaimana mereka mendapat jalan yang benar jika ajaran yang mereka terima tidak infallible? Nah, Bapak Pendeta MYM dan seluruh umat Allah yang terkasih, demikian tanggapan saya sebagai seorang umat biasa yang hanya berprofesi sebagai seorang tukang parkir, yang tergugah dengan bahasa dan cara penyampaian Pendeta MYM yang tentu jauh di atas level saya, karena Pak Pendeta MYM telah bergelar doktor. Baiklah, itulah tanggapan saya atas pernyataan
Bapak Pendeta MIM yang begitu menggebu-gebu. Salpe, damai Kristus beserta kita.